Saya langsung saja mulai dengan slide ya. Nah, ini berbicara soal konflik, ya, bahwa di dalam kitab suci pastinya itu cukup banyak ayat ya yang membicarakannya. Satu jadi ayat yang membicarakannya, kemudian cukup banyak juga peristiwa-peristiwa yang kita sebut konflik terjadi di dalam firman Tuhan, di dalam sejarah bangsa Israel, juga dalam kisah-kisah perjanjian baru, kita melihat para rasul juga mengalami konflik. Nah, tetapi kemudian pastinya saya mengambil satu bagian firman Tuhan di sini, Amsal 15 ayat 1, yang rasanya sampai hari ini saya juga berusaha ya untuk menghidupi bagian ini supaya saya bisa tidak menjadi pribadi yang menstimulir akan suatu misalnya kemarahan, kegeraman, maka di sini dikatakan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Jadi kalau ada pasangan kita udah mulai naik tensinya, udah mulai marah, kita harus menyadari bahwa orang itu juga bisa mengalami kemarahan, dan bagaimana respon kita, jangan naikkan tensinya dia ya. Kita tenangkan, dan firman Tuhan bilang jawaban yang lemah lembut. Saya punya anak 3 di rumah, sudah pemuda, sudah remaja. Ya, mereka juga seringkali punya dinamika emosi yang cukup tinggi. Nah, tapi saya seringkali berkata kepada Liana, istri saya, kita ini sudah tua nih ya, namanya juga udah orang tua. Ya, jangan kita terstimulir untuk ikut di dalam kegeraman mereka, tapi kita boleh dengan tenang, lemah lembut, meredakan kegeraman itu dengan bicaranya tenang saja gitu. Nah, lalu katakan tapi perkataan yang pedas ya membangkitkan akan marah. Oke. Nah, kita mulai dari definisi dulu ya, teman-teman. Apa itu konflik? Konflik itu pada dasarnya adalah disagreement bahasa Inggrisnya, yang kalau diterjemahkan artinya ketidakcocokan, oke? Ketidaksesuaian atau ketidaksetujuan. Pastinya kalau bicara konflik ada dua belah pihak, oke? Dua belah pihak, apakah itu bisa suami istri yang merasa ada ketidakcocokan, ketidaksesuaian, atau bisa juga orang tua anak. Nah, pada saat terjadi perbedaan, maka itu disagreement itu adalah sesuatu yang disebut sebagai konflik. Nah, ada 2 jenis konflik ya. Yang pertama irasional konflik. Yang kedua itu rasional konflik. Nah, irasional konflik ini sebenarnya disebut irasional. Jadi memang konflik yang tidak masuk akal gitu. Jadi itu nggak perlu ada. Nah, timbul karena ketidakdewasaan pasutri dan faktor kelemahan kepribadian. Apakah orang-orang yang menikah ini ya, yang sudah tahu-tahu tiba-tiba dia menikah langsung jadi suami ya kan, langsung jadi istri, ditaruh dalam satu rumah, dan kemudian ternyata karena faktor kelemahan kepribadian ataupun ketidakdewasaan, saat pasangannya berkata apa gitu, dia ternyata oversensitif ya. Jadi sangat sensitif, cepat tersinggung begitu. Nah, kemudian juga ada orang-orang dengan kelemahan kepribadian, ada melihat apapun selalu rasanya salah. Dia punya satu standar yang nggak bisa dicapai itu ya oleh pasangan. Jadi selalu mengkritik. Ada juga yang pikirannya negatif terus ya. Pasangannya mau ini, mau itu, mau usahakan ini itu, tapi kemudian dia berkata, mana bisa sih, nggak mungkin lah, itu sih kita tidak pernah bisa dapat. Wah, pokoknya segala sesuatu yang negatif. Nah, ini kalau punya pasangan kayak gini, ataupun punya orang terdekat kayak gini, ya itu kita bisa sangat, apa ya sebutnya, kehilangan daya juang, kehilangan optimisme hidup, kehilangan antusias, dan
Kalau kita terus bersama dengan orang seperti ini, ya bisa memicu konflik, ya. Ada juga yang selalu berargumentasi. Jadi kalau lagi ada yang bicara, dia selalu harus ngomong. Kalau tidak ngomong, dia rasanya mungkin merasa dirinya itu bodoh, ya, merasa tidak berdaya. Jadi dia harus tunjukkan dirinya dengan selalu harus kasih respon. Dan selalu menjadi antitesis daripada tesis yang sedang didiskusikan, dibicarakan, dan dia selalu berpikir berlawanan dan berargumentasi, sehingga orang-orang yang diajak bicara oleh pribadi-pribadi seperti ini ya lama-lama jadi lelah, ya, jadi letih, jadi males lah gitu. Nah, ada juga yang cemburu kelewatan. Kalau cemburu rasanya itu sesuatu hal yang baik, tandanya masih cinta, tapi yang namanya kelewatan artinya bisa seperti menuju ke posesif. Ada satu kantor mungkin karena urusan kerja ada WhatsApp, tapi kemudian dipikir ini itu segala macam, ditanya-tanya apa ini itu. Wah, jadi akhirnya itu memicu akan irasional konflik. Sedangkan rasional konflik di sini konflik yang muncul karena perbedaan pemahaman atau pendapat atas sesuatu masalah yang harus diselesaikan, ya. Nah, jadi saya percaya bahwa konflik pada dasarnya itu something yang alamiah terjadi karena adanya perbedaan, ya, pemahaman atau pendapat atas suatu masalah yang memang hadir masalah tersebut. Nah, hanya karena suami kemudian menyampaikan sesuatu pandangan dari mindset-nya. Nah, didengarkan oleh istrinya, dan istri juga tidak kurang cerdasnya, ya, istri itu pintar juga, maklum sama-sama S1 atau sama-sama S2 atau S3 gitu kan. Jadi dua-dua juga pintar, dua-dua juga punya pengalaman hidup, akhirnya berargumentasi begitu. Dan memang pada dasarnya kalau kita bicara pernikahan, maka satu perjuangan suami istri adalah berusaha menyatu sumber hidup. Nah, menyatu itu artinya kalau memang ada perbedaan pendapat, bagaimana ya supaya akhirnya melalui diskusi, itu diskusinya menstimulir akan justru kedekatan, jadi makin memahami dia maunya apa, makin ngerti kenapa dia berpikir begitu, gitu ya. Jadi perbedaan prinsip hidup, ada beda juga kebiasaan, ada beda latar belakang, ada cara menangani sesuatunya beda, cara berespon itu beda. Nah, itu kita tahu bahwa hal ini inevitable, tak terhindarkan. Karena kita bukan menikah dengan satu keluarga dengan background yang sama. Suami istri itu pasti very, very different background, bahkan seringkali bisa juga opposite, ya. Dan rasanya jikalau setelah berdiskusi dan rasional konflik, maka ujung-ujungnya kita makin mengenal dia. Kita makin tahu, oh cara pola pikirnya seperti itu. Kita jadi tahu, oh dia kenapa berpikir seperti itu, gitu ya. Dan ujung-ujungnya bisa dua hal. Satu, kita kagum sama dia, atau kita merasa aneh. Ya, merasa aneh. Kenapa pasanganku berpikir seperti itu, merasa seperti itu. Tapi memang demikian pernikahan. Ya, ini something yang rasional rasanya, itu biasa saja. Jadi jangan kaget kalau Anda menikah, kemudian ada konflik. Oke? Nah, pemicu konflik suami istri. Sekarang kita coba masuk ya kepada hal yang lebih mendalam dari hubungan suami istri, yaitu di sini ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, pemicu konflik ada yang pertama unmet needs. Jadi ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Jadi suami punya kebutuhan tidak dipenuhi istri, makanya dia ngambek-ngambek gitu. Kalau udah ngambek-ngambek, udah dah bentar lagi cari gara-gara dia tuh, ya. Memang begitu. Makanya kita mesti tahu diri nih semuanya. Mesti ngerti, oh suami ada kebutuhan gitu kan. Istri juga ada kebutuhan. Maka ya kita penuhi saja. Kalau kita penuhi, maka pasangan kita menjadi waras. Tapi kalau kita tidak penuhi, pasangan kita menjadi rada-rada edun gitu ya. Nah, nanti kebutuhannya apa saya akan jabarkan. Yang kedua ini unmet hopes ya.
Artinya ada harapan dari pasangan kita yang tidak terpenuhi, ya, tidak tergenapi sepanjang masa pernikahan itu. Ada orang harapan-harapannya tinggi, ideal sekali, dan dia berdoa, dia berharap, dia bermimpi, dia berkhayal, nggak tahu halu apa enggak gitu ya. Pokoknya ada harapan tertentu. Nah, tetapi kemudian tidak terwujud. Akhirnya jadi ribut. Nah, yang ketiga adalah unmet goals ya. Jadi ada tujuan kehidupan yang juga tidak tercapai. Oke, kita coba masuk ya satu-satu ya. Nah, ini tadi ya pemicu konflik suami istri, unmet needs, kebutuhan yang tidak terpenuhi, unmet hopes, harapan yang tidak sampai-sampai. Aduh, ya. Sedih juga sih kalau harapan tidak sampai-sampai. Kalau harapan itu tidak terwujud, aduh rasanya hidup itu begitu nelangsa ya. Tapi kalau terwujud, waduh rasa sukacitanya itu bisa begitu dahsyat sampai bisa semangat ya hidup itu. Nah, ada juga unmet goals, tujuan yang tidak tercapai. Nah, kita coba perhatikan ya, jadi mulai dari needs, oke, kebutuhan suami. Nah, yang pertama, kedua, dan ketiga tuh kita lihat ya. Yang pertama, coba nih para istri boleh nyatet ya. Kalau Anda nggak mau nyatet, boleh ntar tadi saya udah share kok ini PowerPoint-nya ke Ibu Ruth. Dibagi aja ya, Ibu Ruth ini ya. Ya, kalau perlu ini di-print gitu, ditaruh di kamar biar pada dihafal. Nah, nih kebutuhan suami. Ini suami kalau tidak terpenuhi ini dia jadi rada error ya. Jadi kita tidak mau bukan suami kita menjadi rada error dan kita tidak mau tercipta konflik, maka kita penuhi saja. Yang pertama dilayani, apa itu? Makanan. Iya. Jadi ini pun muncul dalam Amsal 31 tentang wanita Amsal 31 yang takut akan Tuhan ya. Dia itu luar biasa loh. Dia seperti saudagar mengirimkan makanan dari kapal ya. Dan pagi-pagi buta itu sudah tersedia bagi satu keluarga itu bisa makan ya. Jadi memang ini satu pekerjaan domestik yang rasanya para istri itu seringkali merasa jenuh juga, merasa bosan juga. Baru siapin makan pagi, sudah tahu-tahu siang. Siang udah barusan habis, sudah ditanya makan malam apa. Aduh, setiap hari habis-habis ya. Waduh, tapi memang kita untuk berbicara hal ini suatu homemaker ya. Memang saya seringkali juga mengingat akan Tuhan itu yang setiap hari tidak lupa untuk secara konsisten setia dia menerbitkan matahari bagi kita ya. Jadi di dalam perbuatan Tuhan juga ada rutinitas, ada ketertiban, ada keteraturan. Sehingga saya percaya jikalau seorang istri menyediakan makanannya secara tertib, secara teratur, wah ini biasanya suami itu, waduh rasanya akan giat bekerja, ya luar biasa. Nah juga hubungan seksual, oke, hubungan seksualnya penting sekali dan jikalau hubungan seksual ini terganggu, suami juga bisa rada sepaneng ya. Nah jadi para istri itu mesti coba memperhatikan supaya bisa apa yang dikehendaki Tuhan dalam firman Tuhan itu dikatakan, istri tubuhmu bukan milikmu sendiri, suami juga tubuhmu bukan milikmu sendiri. Itu artinya apa? Suami dan istri itu harus boleh saling memuaskan ya di dalam hubungan seksual ini. Kalau ada masalah bagaimana? Ya nanti ditanya jawab, boleh ditanya ya. Nah, yang kedua dihormati. Oke, kebutuhan suami itu dihormati. Nah, ini maksudnya apa sih? Ya, memang ini satu posisi yang Tuhan berikan ya kepada suami. Suami itu adalah kepala, kepala. Jadi kepala itu memang ada di atas. Ini suatu kedudukan, status yang Tuhan berikan. Memang suami harus jaga baik-baik sih. Nah, tetapi di sisi yang lain ada juga masa-masa suami tidak selalu dalam dinamika
tinggi ya. Dia bisa perform gitu. Ada kalanya dalam kehidupan yang panjang itu suami juga ada kelemahan-kelemahan tertentu. Suami juga ada masalah-masalah tertentu yang dia harus tanggulangi, diatasi. Dan apapun keadaan suami kita hari ini, kita mengerti bahwa dia adalah suami, adalah kepala, dan itu dianugerahkan Tuhan kepada dia. Maka yuk mari para istri kasih kebutuhan suami ini. Dia ingin dihormati. Artinya istri berbicara dengan sopan ya. Kalau kepada suami itu jangan digentak-gentak ya, nanti cepat mati, repot kan. Nanti juga kaget-kaget, aduh jadi stres ya. Jadi bicara dengan sopan gitu. Juga say sorry, say thank you ya, say grace gitu kan. Berterima kasih atas perjuangan suami. Lalu mengajak anak-anak hormat pada ayahnya. Ini penting sekali. Oke. Nah, yang ketiga, suami juga butuh dipercaya. Nah, ini pastinya suatu relasi bolak-balik ya. Ini kebutuhan suami. Suami pengen dipercaya. Oke. Percaya dong sama saya. Masa kamu nggak percaya sih? Saya kan suami kamu. Nah, gitu kan. Oke, istri mengerti ini kebutuhan suami untuk dipercaya, tetapi tolong para suami juga buktikan diri, ya, buktikan diri Anda untuk dalam beberapa titik ini Anda itu memang secara konsisten, oke ya, dalam suatu masa yang cukup panjang, ternyata Anda memang mempertanggungjawabkan ini baik, gitu. Misalnya dalam hal keuangan, Anda ditemukan memang sebagai satu pribadi yang tidak impulsif, misalnya dalam pemakaian uang, begitu lihat barang sale, langsung beli. Lihat apa, langsung beli. Nah, itu impulsif ya. Nah, orang-orang kalau ada yang seperti ini, ya itu sulit dipercaya. Tapi kalau dia bisa ada planning terhadap pengeluaran, bahkan dia juga bisa, istrinya bahkan tahu, wah suamiku lagi pengen barang sesuatu, tapi dia sabar ya, nyari tempat yang itu yang terbaik. Terbaik artinya bisa dia lebih murah, bisa lebih bagus. Bahkan seorang istri juga mengerti suaminya itu pengen barang itu dari bulan yang lalu, tapi dia tidak eksekusi juga keinginan memiliki barang tersebut. Kenapa? Karena dia mendahulukan misalnya kebutuhan-kebutuhan keluarga. Nah, suami seperti ini bisa dipercaya ya. Dan pastinya bukan hanya berbicara pengeluaran keuangan saja sih, tapi juga income. Oke, masa pandemik seperti ini berat sekali. Saya pikir banyak laki-laki kena dampak ya. Tetapi saya tetap percaya suami adalah sumber kehidupan, artinya keuangan dalam keluarga. Maka setiap suami yang bekerja dengan gigih, dengan tekun, bekerja keras, Tuhan itu akan memberi upah. Ya, Tuhan itu akan memelihara sang suami yang takut akan Tuhan ini. Jadi disinilah iman kita betul-betul dibuktikan, walaupun itu imannya kecil ya, sebesar biji sesawi, tapi mari kita nyalakan iman kita ke Tuhan. Suami harus berdoa, Tuhan, aku adalah seorang suami, aku ingin dipercaya oleh istriku, dan aku tahu kebutuhan keluarga ini berapa, aku merindukan Tuhan Engkau mewujudkan akan penggenapan atas penghasilan ini. Engkau Tuhan sumber segala kebaikan. Nah, kita betul-betul harus bersandar kepada Tuhan ya. Dan kita akhirnya bisa dipercaya karena ada pola-polanya. Jadi istri bisa mengenali akan suaminya itu bisa dipercaya atau tidak karena ada pola. Pola itu kumpulan kebiasaan. Jadi bagaimana cara dia mengeluarkan uang. Kebiasaan itu adalah polanya. Nah, ada pola tertentu yang mendatangkan kegelisahan dan menghilangkan kepercayaan. Ada. Tadi saya sudah sebut seperti kalau keluarkan uang itu impulsif, atau kalau bekerja itu sorry to say nggak serius ya, orang yang tidak tekun. Nah, itu juga akhirnya mendatangkan ketidakpercayaan. Jadi saya pikir ini suami harus bertanggung baik-baik ini. Nah, juga pengambilan keputusan. Ada berbagai pengambilan keputusan dalam keluarga, kita ditemukan tidak bahwa oleh istri, oleh anak-anak ini kita ini, suami ini seorang ayah yang takut akan Tuhan, dan dengan demikian ada wisdom ya, ada bijaksana di dalam pengambilan keputusannya.
Nah, kalau dari 10 pengambilan keputusan, oke, kita berbicara 7 itu proven, terbukti dia benar, maka rasa percaya itu muncul. Tapi kalau dari berbagai pengambilan keputusan ternyata setelah melewati satu masa dampaknya itu buruk, maka perhatikan, kita mulai kehilangan kepercayaan ini. Be careful, ya. Jangan kita mau dihormati, dipercaya, tapi kita punya pengambilan keputusan itu ternyata seringkali akhirnya cuman dihina, cuman diremehkan. Nah, pengambilan keputusan kamu mah kagak bener. Nah, kalau sampai gitu repot. Nah, juga relasi dengan teman-teman ya. Jadi pasti suami punya lingkaran kecil, inner circle, teman dia, sahabat dia. Ini orang seperti apa? Orang yang takut akan Tuhan? Tidak. Orang yang seiman? Tidak. Kalau ini orang-orang ini adalah orang-orang yang tidak benar, begitu, ini pasti sukar untuk dipercaya. Ya, tetapi kalau relasi teman-temannya ini oke, saya percaya ya kita mendapatkan kepercayaan itu. Ya, jadi istri bisa mencatat ya ini kebutuhan-kebutuhannya, tapi saya pikir suami juga harus memperjuangkan seumur hidup untuk hal ini. Nah, kebutuhan istri itu apa? Yang pertama, love and to be loved, yaitu dikasihi. Oke. Ya, ini something yang apa namanya kita para suami juga harus perjuangkan, mengasihi istri kita. Dan ini satu isu yang tidak mudah. Saya memahami bahwa sampai hari ini pun saya masih belajar dan saya mengerti bahwa istri yang sangat kurang dikasihi, dia tuh bisa cari gara-gara ya. Banyak nanti yang dia kerjakan bikin kita pusing kepala ya. Nah, tapi kalau istri itu dikasihi, disayang, waduh, tenaganya tidak habis-habis. Seperti iklan zaman dahulu ada baterai energizer dengan kelinci yang muter-muter terus ya, tidak pernah selesai muternya karena baterainya itu kuat sekali, mereknya energizer. Nah, demikian istri yang dicintai, yang disayang, dia akan mengerjakan pekerjaan domestik itu begitu luar biasa. Dia akan menjadi istri yang bahagia, tertawakan hari depan, dia jadi ibu yang penuh kekuatan, menerima accept berbagai masalah daripada anak-anak dan selalu ada waktu dan tenaga ya untuk melayani keluarga kalau dia dikasihi. Kalau dia tidak dikasihi, ingat itu. Nah, ingat aja para suami ya, kalau istri Anda udah mulai kukuai, itu ada kemungkinan dia lagi defisit love ya. Tanya dia, "Nah, sayang, kamu lagi butuh apa?" gitu. Nah, aku akan belikan. Ya kadang-kadang dia butuh dibelikan sesuatu ya. Nah, jadi tanya saja. Nah, para istri juga kalau suami lagi ingin mengasihi Anda, ya silahkan Anda dengan rela terbuka kasih tahu apa adanya, pikiran Anda, perasaan Anda, sampaikan apa adanya ya. Nah, yang kedua, kebutuhan istri itu merasa aman ya, merasa aman. Jadi merasa secure, melihat suaminya intim dengan Tuhan, merasakan kedekatan dengan suaminya. Jadi istri itu merasa dekat dengan suaminya, dia merasa aman. Nah, mengalami suami yang bertanggung jawab atas ekonomi keluarga, misalnya, dia akan merasa aman, ya. Nah, yang ketiga merasa penting. Oke, ini juga sesuatu hal yang kita harus terus kerjakan ya. Buat istri itu merasa penting ya. Bagaimana sih caranya? Ya itu apa yang dibuat istri dihargai suami lah. Dia udah masak, masa sih kita nggak bilang thank you. Dia udah masak, masa sih kita nggak bilang, ih enak banget loh ini loh gitu. Saya pun lagi belajar ya Bapak Ibu ya. Saya pikir hal sederhana seperti ini memuji. Kita berikan pujian ya. Saya bilang ke istri saya Liana, nah enak loh ini makanannya gitu. Saya juga suka mengencourage saat makan bersama, ada anak-anak, saya bilang, "Jo, saya thank you ke mama." Gitu. Nah, anak saya bilang, "Thank you, Ma." Nah, gitu ya. Nah, jadi akhirnya itu apa yang ya namanya istri kalau udah di dapur ya, ataupun kalau nggak di dapur dia nge-Grab, dia Gojek, dia cari makanan di online juga sampai matanya silo gitu ya. Cari-cari yang diskon gitu kan, cari yang murah meriah, itu kan juga usaha. Hargai atuh, ya kan? Istri saya tuh suka gitu ya, kalau makan banyak dari hasil Gojek gitu kan, nge-Grab gitu, ya saya hargai juga.
menghargai kehebatannya mencari harga diskon. Itu artinya istri yang bisa berhemat. Nah, jadi hargai. Nah, wah ini banyak sekali ya makanannya ya. Ini bisa 100.000 nih, tapi aku rasa kamu dapat diskon berapa nih? Tinggal cuman goban ya, gitu kan. Ternyata benar. Dia lagi dapetin aja tuh kupon-kupon yang tadi diapain tuh sampai akhirnya murah meriah ya, luar biasa. Jadi kita menghargai. Nah, jadi diperlakukan sebagai pribadi bukan barang ya. Artinya apa sih? Kalau barang itu kalau lagi perlu diambil, lagi kagak perlu dimasukin gudang, ya itu barang tuh sering kali juga gitu tuh. Suami kalau lagi mau ada kebutuhan seksual ya, wah deket-deket sama istrinya. Itu ada yang teriak-teriak di luar ya. Maklum bukan rumah sendiri, kok rumah saya kedap. Rumah mertua ya. Ada yang ketok-ketok di depan, biarin aja ya. Nah, jadi itu apa tadi, kalau barang ya, kalau lagi perlu diambil, dipakai, habis itu ditaruh lagi di gudang, dibiarin. Nah, ada tuh suami perlakukan istri kayak gitu tuh, jangan ya. Artinya tadi saya ngomong soal seks. Kalau lagi pengen deket-deket. Sampai istri bisa rasa, pasti ada maunya nih. Baru deket-deket, baru ajak ngomong nih. Tapi kalau nggak ada maunya, dicuekin. Jangan kayak gitu. Mari kita pelihara satu kehidupan di mana kita memperlakukan istri sebagai pribadi. Apa itu pribadi? Artinya dia punya emosi. Perhatikan perasaan dia. Kamu hari ini gimana? Gitu. Perhatikan pendapatnya dia. Ya, jadi kalau kita ada kepusingan, saya sampai hari ini terus saya punya pelayanan juga artinya tidak simpel ya. Pelayanan saya di luar gereja cukup kompleks. Maka sampai hari ini istri saya merasa penting karena saya libatkan dia. Saya bertanya, "Nak, menurut Nana tuh bagaimana hal ini baiknya?" Nah, waktu saya bertanya bukan berarti di otak saya itu kosong, blank, enggak juga. Saya udah punya setumpuk pemikiran, tetapi saya perlu pengujian. Nah, melalui berdiskusi, maka akhirnya mengkristalisasi apa yang saya pikirkan, dan akhirnya juga mendapatkan approval dari istri. Saya percaya pelayanan itu juga perlu kesepakatan suami istri ya. Jadi ini sangat penting sekali. Nah, saat berdiskusi gitu ya, istri saya bisa matanya berbinar-binar karena dia merasa, oh, kamu nanya saya gitu. Saya merasa dihargai ya. Jadi ada perasaan penting. Ya, perasaan penting itu muncul begitu ya. Nah, dijadikan tempat bicara tuh kan. Dijadikan tempat bicara, iya. Nah, menyediakan juga waktu spesial ya. Zaman dulu waktu saya masih kecil itu kalau ulang tahun saya cuma tahu ada telur merah ya di meja. Biasanya 5 biji ada telurnya, itu ada 5. Nah, jadi saya tanya nanti sama mama, itu siapa yang ulang tahun? Oh, cici saya gitu. Ntar hari yang lain, Ma, itu ada ulang tahun ya hari ini ya. Kok ada telur merah? Siapa yang ulang tahun? Kamu. Oh, saya gitu ya. Begitu aja sih ya. Nah, tapi nggak pernah dinyanyiin, nggak pernah. Ya ini bukan keluarga Kristen ya. Jadi nggak pernah ada nyanyi, nggak pernah. Nggak pernah ada kasih hadiah, nggak pernah. Ya saya rasa saya nggak pernah ada pengalaman dapat hadiah tuh waktu ulang tahun. Nggak ada kayak gitu tuh. Juga nggak ada didoakan, nggak ada. Ya bukan keluarga Kristen kan. Nah, tetapi sekarang setelah saya menjadi Kristen, saya mengerti ada hari-hari yang spesial, dan kalau kita melihat perjanjian lama ada festival-festival untuk memperingati kebaikan Tuhan, ya, the Passover, Paskah, hari raya dalam penuaian, banyak sekali hari-hari di mana mereka memperingati kebaikan Tuhan. Maka saya percaya hari-hari penting dalam rumah tangga itu harus kita pelihara. Pasti yang pertama ulang tahun. Jangan pernah lupa ulang tahun istri. Ayo ulang tahun istri. Ulang tahunnya tanggal berapa? Ayo. Jawab dalam hati. Ya, para suami ya. Bisa nyebut nggak? Semoga bisa ya. Juga istri bisa menyebut hari ulang tahun suami dan bisa menyebut hari ulang tahun anak-anak. Dan jangan cuma bisa menyebut, tapi di hari tersebut kita serahkan kepada Tuhan ada ritual.
kita jadikan itu spesial. Nah, sekarang saya udah jadi Kristen, itu pasti minimal saya beli kue satu. Dan kemudian begitu kue itu udah ada, kita berkumpul, kita gathering. Kita nyalakan lilin, make a wish, lalu berdoa buat yang ulang tahun. Dan tidak hanya di sana, juga ada makanan yang spesial, yang khusus. Makanan yang berbeda dari hari-hari yang lain. Jadi menandakan itu spesial ya. Juga kita memberikan hadiah. Walaupun mungkin itu tidak mahal ya. Mungkin hanya 50.000, 100.000, tapi itu kebutuhan dia kita bisa berikan ya. Jadi ada waktu spesial. Nah, juga mengerti perasaan istri ya. Istri itu 1 bulan ada 4 musim ya. Nah, ini waduh repot. Kita memang harus mengikuti dinamikanya ya. Nah, sekarang kita masuk ke unmet hopes ya, 2 macam harapan. Jadi ada realistic hope, harapan yang dapat dipenuhi pasangan dan sesuai dengan realita yang ada, oke? Ada yang unrealistic hope. Nah, kenapa unrealistic? Karena memang pasangan itu tidak kuasa menyanggupi. Pasangan itu nggak bisa. Ya, misalnya satu pasutri yang saya kenal punya kerinduan punya rumah gitu ya. Nah, tetapi dari segi income itu belum bisa mencapai untuk cicilan yang paling rendah misalnya. Jadi udah dibikin panjang tahunnya, bikin paling bawah, tapi secara income itu nggak bisa. Tapi kemudian si istri ini terus ya menjadikan itu masalah. Terus memaksa akan suaminya supaya segera beli rumah karena mereka tinggal di rumah mertua ya. Nah, jadi itu akhirnya menjadi satu beban yang berat sekali. Dan akhirnya konflik terus terjadi. Ya, suaminya juga jadi letih. Karena nggak bisa mewujudkan, ya kan? Karena tidak ada kesanggupan. Istrinya juga tidak melihat apakah harapannya itu realistik atau enggak. Harusnya menyadari dengan penghasilan suaminya masih belum bisa. Atau kalau kamu mau, ya kamu juga harus berjuang dong. Harus bekerja dong, begitu kan? Untuk bersama-sama mewujudkan harapan tersebut. Nah, jadi kalau ada unrealistic hope, tapi terus dikumandangkan, bisa terus jadi konflik. Nah, realistic hope bisa dipenuhi. Ya, kita bisa memenuhi itu contohnya apa sih? Misalnya harapan-harapan yang sederhana. Saya pernah ada satu masa ya, saya sangat sibuk pelayanan. Pelayanan tuh kayak nggak habis-habis ya. Hari Minggu khotbah bisa 2 kali, 3 kali. Senin sih libur, tapi kita udah kecapean gitu kan. Nah, Selasa udah besuk, Rabu udah kebaktian 2 malam. Hari Kamis udah rapat, Jumat itu komisi. Sabtu udah ketemu lagi waktu buat persiapan khotbah hari Minggu. Aduh ya. Sehingga saya seperti satu pribadi yang berputar terus. Nah, istri saya pernah berkata gini, dia berharap, dia bilang, "Fah, aku rindu kamu jadi family man," gitu. Nah, apa sih artinya family man? Family man itu definisinya adalah pria ya atau orang, ini bisa berlaku juga bagi wanita, di tengah kesibukannya dalam kehidupan, apakah pria itu bekerja atau wanita itu di dalam berbagai kesibukannya ya, pelayanan ataupun apa, tetapi family man artinya dia menggali kebahagiaan itu. Menggali kebahagiaan itu di dalam relasinya dengan orang terdekat. Nah, gitu ya. Artinya apa? Artinya saya boleh ditemukan gitu misalnya menggali kebahagiaan saya dari orang terdekat misalnya dengan anak saya. Nah, istri saya sederhana, ngomong, "Main dong sama anak-anak," gitu. Nah, masa-masa itu saya merasa main dengan anak tidak ada happiness. Bagi saya happiness apa? Saat saya bikin khotbah, happy. Saat saya besuk, saya doakan jemaat, saya happy. Pulang rasanya merasa diri itu ada contentment ya. Tetapi kalau main sama anak, ya, main mobil gitu ya, ditarik ke belakang, ditangkap di sana ditarik belakang, tangkap sini. Apa kebahagiaannya gitu? Nah, tetapi ada harapan dari istri saya. Dengan jelas dia berkata, "Fah, belajarlah jadi family man," gitu. Berusaha menggali kebahagiaan itu dari relasi dengan aku, dia bilang, waktu itu Liana yang ngomong, juga dengan anak-anak, "Aku pengen kamu bisa main sama anak-anak, kamu bisa ketawa sama mereka," gitu. Aku belajar loh untuk hal itu loh. Aku belajar menemukan kebahagiaan itu saat aku bermain dengan anak-anak. Anakku pasti ketawa, anakku pasti senang. Tapi aku kadang suka merasa,
ngapain ya aku begini gitu. Ya, pernah juga ada masa saya bilang, nah kamu itu urusan kamu lah. Aku di banyak kerjaan begini kok. Ya, tetapi tidak, itu namanya harapan ya. Harapan dari seorang Liana, dan kemudian saya wujudkan. Tapi kemudian sekarang anak saya sudah pemuda, sudah remaja, saya melihat ke belakang, aku nggak pernah nyesel. Pernah main sama anak-anak, pernah betul-betul serius investasikan waktu dengan mereka. Karena hasilnya, outcome-nya adalah hari ini anak-anak saya dekat sama saya. Hari ini. Anak-anak dekat sama saya. Saya boleh berkata, kalau saya bicara sesuatu, mereka mempertimbangkan dalam hati mereka gitu. Saya terharu untuk hal itu ya. Tapi itu atas sebuah harapan dari yang tadinya saya tidak begitu ya. Bisa paham ya Bapak Ibu, tadinya saya nggak gitu. Saya tadinya seorang yang mungkin kalau istilah orang bekerja itu workaholic ya. Tapi ini ministry holic gitu kan ya. Jadi hidup pelayanan terus gitu ya, jadi khotbah ya senang apa pokoknya gitulah, pokoknya di the body of Christ kayak orang sibuk terus gitu. Saya tidur dalam keletihan, bangun dalam satu semangat melayani Tuhan, tapi saya ngerti hari ini saya orang yang sudah menikah, saya dikaruniai istri dan anak, saya harus juga belajar menjadi pribadi yang sesuai harapan ya, sesuai harapan pasangan. Oke. Nah, kalau itu terwujud, ya senang, senang, istri saya senang banget. Tapi coba kalau saya keras kepala, enggak lah nak, nggak bisa. Oh, urusan anak kamu lah yang urus itu, main-main itu. Aku kan nggak bisa main-main, aku masih serius di pelayanan nih. Khotbah susah lagi minggu ini temanya nggak pernah ada nih, cari di mana komentar ini. Nah, kalau jadi orang ngeles melulu, ya udah konflik nanti. Nah, ada independent goal, tujuan pribadi, menjadi interdependent goal. Jadi tujuan bersama ya. Saya percaya waktu menikah, si suami ini yang masih muda ya, punya satu tujuan pribadi dia. Kenapa dia menikah? Si istri juga punya tujuan pribadi. Nah, pada dasarnya mungkin tujuan pribadi ini adalah tujuan yang selfish ya. Selfish itu artinya apa sih? Artinya yang sangat meninggikan ego sendiri. Kenapa sih menikah? Ya iyalah, menikahlah. Supaya apa? Tidak kesepian. Iyalah, menikahlah. Supaya kita bisa happy-happy gitu kan. Kalau sendirian kan sengsara. Jadi kita kan menikah biar seneng ya, kan begitu kan. Nah, jadi ada tujuan-tujuan pribadi, tetapi kalau sudah menikah, saya percaya kita harus mendiskusikan. Sebenarnya apa sih tujuan pernikahan ini? Gitu. Nah, dengan berjalan waktu, hari ini saya 18 Mei ini nih, saya anniversary nih. Luar biasa ya. Menikah tahun 2000. Ini udah 2022. Udah berapa ya? 21 tahun menikah ya. Nah, jadi ada tujuan yang pernikahan yang saya terus bertukar pikiran ya sama istri saya. Hari-hari ini saat anak-anak sudah lebih dewasa ya, ini saya di Jakarta nih sama istri saya nih. Tapi anak saya 3 itu ada di rumah di Bandung ya. Mereka saling menopang, ada yang masak, ada yang bersihin rumah segala macam gitu. Tapi kok bisa terjadi seperti itu ya? Waktu bulan Februari kemarin itu saya dan Niana pergi ke Bangka ya, sebelumnya ke Bengkulu. Itu meninggalkan rumah berhari-hari itu. Wah, sampai kami harus rapat ya, harus rapat di rumah. Siapa yang masak, siapa yang ngurus baju, ya kan? Siapa yang bersihin rumah? Wah, kita rapat satu keluarga. Nah, tetapi sampai hari ini bisa terjadi, Liana bersama saya di ladang pelayanan itu karena saya terus mengkumandangkan tentang interdependent goal tadi. Saya bilang berkali-kali, saya rindu kita bisa pelayanan berdua. Tapi ada masanya itu belum terwujud ya. Saya pikir 10 tahun lebih itu tidak terwujud ya. Rasanya mungkin 17 tahun lebih tidak terwujud karena pasti ada suatu division ya dalam pernikahan kami juga untuk fokus, saya fokus ke pelayanan, istri saya fokus ke membesarkan anak, tapi hari ini anak-anak sudah besar dan saya terus menyatakan saya merindukan pernikahan ini kita bisa melayani Tuhan bersama-sama, begitu. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga punya tujuan-tujuan pribadi, ya. Saya punya keinginan dalam pernikahan ini adalah begini, 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 gitu ya. Si suami bilang begitu kan. Nah, istri mendengarkan dengan baik, tidak memotong, tidak mengantitesis, dengarkan sampai tuntas, sampai selesai.
Nah, kemudian istri juga punya tujuan-tujuan. Saya ingin loh pernikahan kita ini nanti akan, nah ya, nah itu didiskusikan. Oke. Nah, lalu tema kita hari ini adalah navigate conflict through communication, ya. Jadi saya bicara dari tadi, ini udah berapa lama nih Ibu Ruth nih? Saya ada waktu berapa lama lagi sih? Ada 7 menit, Pak. Oke, 7 menit. Nah, artinya memang bulan depan Pak Han itu harus undang saya lagi untuk membicarakan. Ya, tadi baru konfliknya doang gitu. Tahu-tahu udah 7 menit ya. Navigate konflik through communication. Ini ngomong communication mesti 1 jam lagi gitu kan. Nah, cuman saya tetap ingin supaya kita memiliki satu idea ya. Begini, Bapak Ibu. Saya percaya bahwa pernikahan ini kita tidak bisa let it flow ya. Let it flow itu artinya seolah-olah kalau udah konflik ya udah, mau diapain lagi ya biarin aja. Ya, itu namanya let it flow, dibiarkan gitu. Nah, semua yang sesuatu dibiarkan itu nggak ada yang menjadi makin baik. Itu akan makin kompleks dan akan kolaps. Maka saya percaya bahwa pernikahan itu harus di-planning, direncanakan ya, direncanakan. Termasuk ya, kalau hari ini Anda merasa waktu bicara sama suami atau istri ternyata ujung-ujungnya konflik. Oke. Maka saya menemukan ya, ini in general situation ternyata memang waktu ngomong waktunya tidak tepat, ya kan? Suami lagi capek pulang kerja diajakin ngomong tentang sesuatu yang berat, ya ribut lah, ya. Masa sih istri nggak punya perasaan, misalnya nungguin suami dulu beres mandi kah, dikasih makan dulu kek, biar kenyang. Tapi selalu terasa ini harus aku ngomong sekarang gitu ya. Ada tuh pribadi kayak gitu ya, akhirnya konflik. Nah, akhirnya pasangan-pasangan ini hanya coba merespon terhadap situasi secara instinktual, secara impulsif gitu. Dan itu kontraproduktif ya, inefektif. Karena ujung-ujungnya keributan, ujung-ujungnya rasa nggak enak gitu. Tapi masalah kan tetap datang. Karena life is the series of problem. Artinya memang suami istri itu kan harus ngomong, harus diskusi. Cuman ya waktunya tidak tepat, tempatnya ya tidak tepat, suasana hatinya juga tidak sedang nyaman gitu loh. Kenapa? Karena mencoba meresponinya begitu saja. Begitu ngomong, ngomong sekarang. Gitu kan. Kenapa nggak besok? Besok gua nggak sempet. Sekarang. Nah, itu sangat impulsif, sangat demanding, ya, sangat menuntut. Ya, mungkin pasangan kita akan dengar, tapi lama-lama dia juga rasanya jadi apatis kalau kita punya sikap-sikap seperti itu. Jadi itu tidak sehat. Maka yang saya ajarkan ya di dalam kelas Stronger Married itu adalah suami istri harus menyediakan waktu untuk dating. Ya, dating. Ya, dating artinya waktu pergi cuma 2 orang saja. Anak-anak jangan ikut. Oke. Lah anak-anak gimana? Ya, bisa titip di PMI. Artinya Pondok Mertua Indah. Pakai B banget ya, PMIB ya kan? Nah, titip kan barang sejam, 2 jam gitu. Maaf Pak, kami ini mau discuss sebentar ya, 1 sampai 2 jam titip anak-anak boleh ya? Oh boleh, boleh, boleh gitu ya. Jangan titip seminggu ya kan, nanti bisa edun gitu kan. Tapi kalau titip 1 jam, 2 jam ya pasti senang kan begitu. Nah, jangan sampai 3 jam, nanti nggak mau lagi. Kok kamu kemarin bilang sejam, 2 jam, mau datang ke sini udah 5 jam. Jangan, kita strict gitu kan dengan suatu rencana. Dan ini dating anak-anak tidak boleh ada. Lalu harus ada frequently, artinya itu berulang terus. Dalam suatu durasi waktu yang 1 minggu itu bagus. Ya, saya minta kepada para pasutri yang saya bimbing untuk menentukan waktunya kapan. Ya, ada yang sampai kemarin, baru kemarin, kami ini sekarang Stronger Married online class itu kami buka private. Ada satu pasutri yang kami bahkan bimbing, tanya, ayo mau perginya kapan? Nah, gitu ya. Semua suaminya bilang Senin rasanya bisa gitu. Istrinya mikir-mikir, tadinya dia bilang Jumat rasanya lebih oke karena lebih lega. Akhirnya seperti tidak ada keputusan. Lalu pakai Zoom ya, kami following aja, kami dengerin.
Jadi kami tanya, jadi gimana? Mau hari Senin apa hari Jumat? Gitu. Mikir-mikir, ya udah deh Senin. Senin ya. Nanti Senin foto ya, gitu ya. Pada saat pergi dating berdua. Nah, pada saat pergi dating berdua, ini udah berdua di kafe misalnya atau tempat makan ya. Jangan ngomongin orang ya, karena itu bukan tujuannya. Tapi saat pergi berdua itu ngapain? Bertukar pikiran ya. Suami sampaikan akan tadi kebutuhannya dia. Ya, istriku, aku tuh membutuhkan hal ini gitu. Sampaikan. Kasih tahu kebutuhan Anda. Hello para suami kepada istri. Anda perlu update. Jangan harap istri ngerti karena istri bukan dukun ya. Demikian sebaliknya. Jadi kita ini bukan cenayang ya. Cenayang tuh kayak orang bisa menduga-duga, hebat sekali bisa duga-duga ya. Lama-lama jadi dukun gitu kan. Tidak. Sampaikan dengan lugas. Di kafe 1 minggu sekali mungkin hanya 1 jam, tapi itu waktu yang direncanakan. Itu waktu yang prima. Nah saat pergi juga istri karena waduh seneng mau dating. Istri jadi tiba-tiba berubah jadi cantik. Iya, iya betul. Karena dia dandan ya. Nah, suami juga dong ya. Nah, Anda siapkan hari tersebut. Mungkin Sabtu bisa. Mungkin Minggu bisa. Anda yang mengerti waktunya. Nah, maksudnya yang kami bimbing itu dia bilang Senin setelah antar anak sekolah katanya. Akan pergi dating. Ya pergi ya. Jadi suami bisa sampaikan saya butuh ini gitu. Tapi istrinya dengar keadaannya prima gitu. Catat. Setelah selesaikan saya butuh ini giliran istri. Istri sampaikan. Dan harus di tempat public space gitu ya supaya kita tetap waras. Kalau di rumah tahu-tahu ditinggal, ya kan bisa tuh kayak gitu. Nah, tapi kalau di tempat public space ya kita berbicara orang yang mature, dewasa, ya ada orang-orang lain di kejauhan, ya kita berbicara gitu ya. Itu bagus sekali. Saya pribadi juga pernah melatih hal ini di awal-awal pernikahan kami. Sehingga itu akhirnya melatih alertness ya saat akhirnya dibawa ke rumah maka situasi itu seperti dibawa pulang ya situasi bahwa saat istri ngomong suami bisa lihat matanya gitu bisa lihat kupingnya tiba-tiba nyala tung gitu. Nah itu harus dilatihnya di public space di tempat kafe di itu restoran dan ingat jangan berjam-jam 1 jam cukup tapi itu prima dan tidak ada siapapun. Nah, ada hal-hal yang kita tidak bisa pecahkan. Kita adalah suami istri Kristen. Kita punya Tuhan Yesus yang telah mati, bangkit, dan hidup bagi kita. Tidak segala hal kita bisa pecahkan. Kita bukan Tuhan, tapi kita punya Tuhan. Ingat, kita bawa dalam doa. Ya, kita bawa dalam doa. Nah, di sini saya ada gambar tuh ya, dating, bertukar kisah, berbagi perasaan, menyatukan pikiran. Yeah. Istri kisahnya apa? Kisahnya anak-anak gitu loh. Dengan berbagai problematikanya. Kamu tahu nggak, Fah? Apa? Si Josten itu. Wah, udah mulai. Dia cerita. Nah, saya dengerin. Saya dapat update. Oh, oke. Okay. Gimana, Nah? Jadi kalau kayak gitu? Nggak apa-apa. Aku rasanya bisa handle. Bisa ya? Oke. Okay. Tuhan tolong kamu ya. Nah, misalnya ya. Saya juga tanya, Fafa gimana pelayanan? Ya pelayananku gini-gini gitu. Ada suka duka aku ceritakan gitu. So aku cerita, Liana dengerin gitu ya. Di depannya ada coffee gitu, ada snack ya, ada paket hemat ya boleh juga ya. Intinya ada keprimaan untuk mendengar ya. Nah, dating suami istri dapat menjadi rekreasi yang menyatukan kerohanian, pikiran, emosi, dan kehendak. Pasti happy. Oke. Nah, next. Iya, kayaknya saya pernah ngomong, saya nggak apa-apa deh iklanin lagi ya. Teman-teman, ini ada YouTube Family Insight. Di dalamnya udah ada 100 video loh. Dan kami dalam satu pergumulan, saya sama Liana, untuk melahirkan satu serial ya. Dimana mungkin serial ini terbit 1 minggu 2 kali. Berbicara tentang dinamika keluarga. Mohon doanya ya teman-teman, karena ini pekerjaan tidak mudah, menyangkut konsistensi, bisa menembus tahun gitu kalau sampai jadi. Nah, di sini kami mencoba melatih kesetiaan, tapi bahannya bagus. Itu kami sudah sedang persiapkan
Nah, teman-teman kalau berkenan boleh subscribe ya. Nanti kalau subscribe ada notifikasi kalau ada video baru.